Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali akhirnya ada saya, Lee Oliver, kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Dan semoga kabarnya Anda sehat-sehat terus ya, karena malam ini kan malam Imlek ya. Jadi besok itu sudah hari Imlek, jadi buat Anda yang mungkin merayakan, semoga pada tahun Imlek kali ini itu makin banyak rezekinya untuk keluarga Anda dan lingkungan sekitar Anda. Amin. Tapi yang pasti hari ini akan saya awali pagi hari Anda dengan informasi seputar masalah kesehatan. Nah, kita mau ngobrolin tentang kanker payudara nih pemirsa di rumah. Jadi kita memang sebagai masyarakat yang sudah hidup di tahun 2025, di era yang sudah banyak sekali informasi yang beredar, itu tetap harus waspada serta harus tahu informasi yang mana yang betul, mana yang salah. Dan semoga dengan adanya tayangan episode kali ini di program Sehat Pagi, kita bisa kasih kepada Anda informasi yang benar. Jadi semoga Anda juga bisa paham mana yang bukan hoax ya pemirsa di rumah. Hari ini saya bersama dengan dokter spesialis bedah, ada Dr. Franklin, yang kalau nggak salah kata beliau itu dulu pernah mampir ke Jawa Post TV tapi studio yang lama. Dan sekarang balik lagi menyapa Anda, tema kita deteksi dini tumor payudara. Kalau Anda punya pertanyaan, nanti boleh aja disampaikan, silahkan ya, ke nomor redaksi kami yang sudah kami akan tayangkan secara periodik ada di layar kaca Anda. Kita akan sapa dulu karena sudah datang Dr. Franklin di sebelah kanan saya. Pagi dokter, apa kabar? Pagi. Selamat pagi. Sehat ya dok? Puji Tuhan, baik. Terima kasih banyak. Dok, boleh nggak cerita dulu nih kalau kita ngobrol seputar tahun 2025 saat ini ya dokter ya. Memang yang namanya tentang tumor payudara itu masih jadi momok untuk banyak sekali wanita atau bagaimana dokter? Udah menurun kasusnya atau bagaimana? Ya, jadi pemirsa, kalau misalnya tumor payudara itu memang pada wanita memang insidennya banyak ya. Kan dikatakan nomor satu adalah tumor payudara paling sering. Yang kedua adalah kanker serviks ya, biasanya pada wanita. Nah, trennya pada wanita cenderung kan naik karena memang semakin kesini kesadaran wanita sendiri juga makin baik, mungkin screeningnya juga makin jalan ya, jadi terdeteksinya juga mungkin bisa lebih banyak gitu pada saat ini seperti itu. Jadi kalau misalkan dikatakan kasusnya itu bertambah, itu bukan karena apa-apa ya, tapi karena deteksi dan juga screeningnya itu makin maju ya dokter ya, jadi makin cepat ketahuannya. Tapi dokter, kalau kita bicara seputar tumor payudara, ini sebenarnya merupakan sebuah kondisi yang seperti apa sih dok? Dan bener nggak cuman bisa nyerang wanita aja? Yang saya dengar kabar ya, kalau nggak salah ternyata pria juga bisa sih. Ya. Jadi kalau misalnya tumor payudara itu memang paling sering pada wanita. Apakah di pria tidak ada? Oh, ada juga, tapi memang angkanya jauh lebih kecil. Perbandingannya mungkin hanya sekitar 1% ya, atau dari 100 orang misalnya 99 pasiennya adalah wanita, 1 orangnya adalah pria gitu. Tapi bisa terjadi. Oke. Jadi memang ya kalau kita bicara seputar kondisi tumor payudara besar di rumah, itu sebagian besar dominasinya memang para wanita. Cuman kita tidak boleh untuk menutup kemungkinan bahwa pria itu walaupun kecil prosentasenya, tapi karena suatu kondisi tertentu itu memang terkadang ada yang terkena tumor payudara. Gitu ya dokter Franklin ya. Jadi semoga informasi bisa berguna buat Anda, dan mulai saat ini yuk sama-sama kita harus juga untuk mewaspadai yang namanya tumor payudara. Walaupun memang banyak sekali kampanye-kampanye yang sering ya untuk digalakkan kepada pemirsa di rumah seputar masalah tumor payudara, seperti kampanye Sadari misalkan. Tapi sepertinya banyak sekali setiap orang itu yang kayaknya kalau ditanya nih ya, sudah pernah ngelakuin sadar atau belum? Jawabannya kayaknya belum dokter. Nah, justru malah biasanya itu orang yang menyadari kalau terkena tumor payudara itu bukan perempuannya atau wanitanya, tapi pasangannya, katanya sih demikian. Betul nggak dokter Franklin? Mungkin boleh juga sambil dikasih tahu dong dokter bagaimana cara untuk kita bisa deteksi sejak dininya, gitu silahkan.
Ya, jadi pada wanita muda sampai usia 50 tahun ya bisa juga. Nah, itu kita bisa para pasien atau para kaum wanita ya terutama bisa lakukan yang namanya sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Mungkin di kamar mandi kan, setelah mandi bisa kita periksa payudaranya. Pertama mungkin dilihat ya di kamar mandi gitu kan, di cermin gitu ya, kita lihat ada payudaranya, ada benjolan enggak gitu kan pada awalnya. Lalu setelah misalnya nggak ada, mungkin bisa periksa seperti ini, dilakukan seperti ini di seluruh lapang payudara kiri dan kanan. Diperiksa ada nggak sih, ada benjolan nggak sih. Nah, itu sebenarnya paling mudah. Kapan dilakukannya? Yang paling baik sih sekitar hari ke-10 setelah hari pertama menstruasi ya. Yang paling baik itu dilakukan, jadi sebulan sekali gitu. Atau mungkin awal-awal menstruasi, masih awal-awal menstruasi juga boleh. Nah, harapannya yang tadinya mungkin nggak tahu ada benjolan jadi tahu gitu ada benjolannya. Jadi itu bisa ketahuan lebih awal gitu. Oke, jadi memang terkadang itu selain kita harus mengetahui tentang bagaimana cara mendeteksi dini, kita juga harus tahu saat yang tepat itu kapan gitu ya dokter ya. Iya, betul. Jadi memang kita sama-sama harus ngerti saat yang tepat itu kapan, timing yang tepat itu kapan, bagaimana caranya juga seperti apa, agar supaya deteksinya makin efektif pemirsa di rumah. Tapi dokter, kalau kita bicara tentang tumor payudara gitu ya, atau mungkin ada juga yang sampai akhirnya jadi kanker payudara dokter. Ini memang sampai saat ini masihkah sama penyebabnya itu karena multifaktorial? Jadi ada saking banyaknya ya dokter ya, entah genetik lah, entah gaya hidup lah, entah A, entah B, entah C, atau semakin kesini semakin bisa untuk dikelompokkan dokter. Ternyata memang sebagian besar itu penyebabnya karena suatu hal A gitu, atau bagaimana? Oke, jadi kalau kita bicara faktor risiko ya, penyebabnya itu kan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang kita bisa ubah atau yang kita nggak bisa ubah gitu kan ya. Jadi yang kita nggak bisa ubah sebenarnya persentasenya kecil. Yaitu salah satunya ya memang karena genetik ya, karena keturunan juga bisa, atau karena dia genetik, ada mutasi gen ya, namanya kalau mungkin pemirsa pernah baca tuh namanya gen BRCA ya, breast cancer gene namanya, atau juga dia memang ada riwayat keturunan tingkat 1 ya. Tingkat 1 adalah derajatnya 1, jadi atasnya 1, bawahnya 1, atau dia saudara kandung. Jadi misalnya saya gitu kan kena kanker payudara, berarti mungkin ada riwayat dari orang tua saya, atau misalnya anak saya gitu misalnya, atau saudara kandung saya, itu namanya derajat 1. Itu yang kita nggak bisa ubah gitu kan. Tapi faktor-faktor risiko yang bisa diubah ternyata banyak, misalnya seperti obesitas gitu ya, kegemukan gitu kan, atau juga misalnya gaya hidupnya kurang olahraga seperti itu. Lalu juga ada sindrom metabolik ya. Itu hal-hal yang memang kita bisa ubah sebenarnya gitu. Oke, jadi memang terkadang itu ada beberapa faktor yang bisa kita kontrol lah ya dokter ya. Ada juga yang memang nggak bisa kita kontrol, seperti ya genetik atau keturunan. Itu kan kita mau kontrol kayak gimana, nggak akan bisa. Tapi kalau seperti pola hidup, gaya hidup, makanan, itu kan kita bisa ikut andil untuk mengontrol hal tersebut. Kita akan coba untuk jeda dulu. Setelah jeda kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kita terima kasih Anda untuk masih bersama dengan kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kita masih ngobrol seputar masalah deteksi dini, seputar tumor atau kanker payudara. Kita masih ngobrol bersama dengan Dr. Franklin. Jadi beliau ini merupakan dokter spesialis bedah pemirsa di rumah. Kalau Anda nanti punya pertanyaan, disampaikan ya ke redaksi Jawa Post TV kami. Dokter, apa yang bikin penanganan seputar
tumor atau kanker payudara itu ada yang sampai saat ini tuh masih sering terlambat, dokter. Ini kan udah tahun-tahun maju ya, dokter ya. Apa memang gara-gara diagnosanya telat atau karena memang udah diagnosa tapi pasiennya masih riweuh aja, dokter, gitu? Yang mana? Jadi memang pasien-pasien terutama di Indonesia ya, datangnya memang stadiumnya jarang ya stadium dini gitu, 1-2 gitu. Biasanya stadiumnya udah tingkat lanjut ya, stadium 3 minimal gitu kan. Atau stadium 4 malah udah ada penyebaran. Penyebabnya mungkin banyak karena kurangnya edukasi. Pertama, kurang edukasi, jadi nggak ngerti itu ternyata itu suatu penyakit gitu kan. Atau nggak ngerti dia harus cari bantuan kemana gitu. Atau paling sering juga biasanya ada banyak disinformasi juga. Dari banyak kan sekarang paparan media sosial banyak ya, dan nggak semuanya benar gitu. Jadi memang harus tahu informasi-informasi mana nih yang beneran, mana yang enggak gitu kan. Terus konfirmasinya juga mungkin harus sama orang yang benar gitu ya, seperti itu. Atau juga seringnya kan sekarang WhatsApp group ya, WhatsApp group dibagikan pesan gitu kan. Yang dari mana, dari teman, dari keluarga, grup-grup gitu kan, yang kita nggak tahu nih pakai minum obat ini, minum cairan ini akan menyembuhkan ya kanker, nggak cuma kanker payudara aja ya, seperti itu. Jadi masih banyak sering disinformasi yang terjadi yang menyebabkan orang akhirnya terlambat gitu memeriksakan dirinya ke dokter. Yang berikutnya mungkin karena takut ya, wanita. Saya juga berusaha memposisikan diri saya, misalnya saya sebagai wanita punya payudara gitu kan, terus kena kanker pasti kan takut ya gitu, mau diperiksain, ada rasa kayak penyangkalan mungkin, denial gitu, saya ini sakit nggak sih gitu. Nah mungkin seperti itu juga. Iya sih, kadang-kadang itu juga dilema ya, apalagi ketika untuk memeriksakan diri atau screening memeriksa di rumah, sama kayak kita tuh cek laboratorium kan kadang itu takut nanti malah jadinya jadi sakit ya, dokter ya, tanda kutip ya. Karena kadang-kadang itu ada istilah, udah nggak usah macam-macam periksa, nanti yang tadinya nggak apa-apa malah jadi kenapa-kenapa gitu kan. Jadi pada dasarnya sebenarnya itu bukan seperti itu, tapi dengan kita memeriksakan diri, kalaupun seandainya memang ada penyakit tertentu seperti dalam hal ini, kita ngobrol tentang tumor atau kanker payudara itu bisa terdeteksi sejak awal. Banyak benefitnya, karena memang kalau terdeteksi sejak awal, itu nanti roadmap untuk penanganan itu akan makin lebih enak untuk bisa menuju ke persentase kesembuhan gitu ya, dokter ya. Paling tidak itu persentase sembuhnya itu bisa makin tinggi daripada kalau seandainya kita ketahuannya itu memang kondisinya sedikit terlambat seperti itu. Usia itu pengaruh nggak, dokter, kalau kita bicara tentang tumor payudara? Apakah memang perempuan-perempuan yang kena tumor payudara itu kebanyakan rata-rata yang belum menopause gitu? Jadi memang yang menopause itu jarang atau nggak ada pengaruhnya sama sekali? Iya, jadi memang usia juga berpengaruh ya. Usia di atas 40 tahun atau jadi mungkin di bawah 40 tahun mungkin lebih jarang misalnya. Tapi di atas 40 tahun lebih sering gitu, seperti itu. Lalu juga sebenarnya sih bisa terkena kepada semua usia memang. Karena makanya pentingnya ada yang namanya screening ya. Screening payudara gitu. Jadi disarankan wanita-wanita yang di atas 40 tahun itu melakukan screening mamografi yang paling mudah ya. Screening mamografi setiap 1 atau 2 tahun sekali. Yang namanya screening itu nggak nunggu sakit. Jadi ya sehat-sehat aja, kayak nggak ngerasa ada apa-apa, terus periksa gitu. Ya memang untuk apa ya? Untuk tahu gitu kan, untuk tahu saya ada benjolan nggak sih yang mungkin ukurannya misalnya terlalu kecil ya, kita nggak ngerasa, yang pasien ini nggak ngerasain gitu kan, tapi ternyata ada benjolannya gitu. Nah itu seperti itu. Nah sebenarnya di negara-negara maju atau negara-negara dengan pendapatan yang pendapatan negaranya tinggi ya, high income itu, mereka memang ada namanya program screening massal gitu kan, yang memang sifatnya masif gitu. Jadi dari negaranya memang dibiayai, mereka nggak keluar uang sendiri gitu kan, dibiayai oleh negara melakukan screening itu. Biasanya sih yang paling sering ya kalau buat wanita ya tumor payudara, lalu mungkin tahun depannya mungkin mereka periksa pap smear ya buat kanker serviks itu. Nah gitu terus setiap setahun 2 tahun begitu terus. Jadi makanya kenapa di luar negeri ketahuannya justru memang lebih awal gitu.
karena screening jalan. Nah, memang kalau di Indonesia atau negara-negara berkembang seperti memang ya kendalanya adalah kesadaran juga untuk screeningnya masih rendah, lalu mungkin orang juga nggak prioritas ya melakukan screening mamografi itu, memang seperti itu. Oke, baik. Jadi memang tergantung dari, ini kalau kita bicara masalah negaranya ya, kita sama-sama tahu kalau Indonesia juga mungkin selain tingkat kesadaran untuk pemeriksaannya juga masih rendah, tapi memang culture ya kali ya dokter ya, hal seperti gitu kan kayaknya masih dianggap agak tabu gitu ya untuk dibahas, apalagi buat diperiksakan. Tapi semoga dengan adanya tayangan seperti ini, para pemirsa di rumah itu tidak lagi untuk ngerasa canggung atau tabu juga gitu dokter, seputar masalah kanker payudara. Kan kasihan ya kalau seandainya pemirsa di rumah itu sebenarnya harusnya itu bisa dideteksi sejak dini, tapi karena ya rasa malas atau rasa takut atau udah nggak usah periksa gitu, nanti malah jadinya terlambat untuk mendapatkan pertolongan pemirsa di rumah. Yang paling beresiko dokter, wanita-wanita yang mana yang merupakan kategori orang-orang yang paling beresiko? Ini sekaligus juga banyak sekali mitos yang beredar di luar sana dokter. Contoh yang pertama, yang paling beresiko salah satunya adalah ibu yang tidak menyusui, itu katanya. Terus yang kedua, yang sudah menopause itu juga beresiko. Terus yang ketiga, itu yang memang siklus haidnya nggak teratur, tuh katanya juga hormonnya kan ini ya, berarti kan tidak baik gitu kan dalam tubuhnya. Nah, hormon juga mempengaruhi yang namanya timbul kanker atau tumor payudara. Nah, ini wanita-wanita mana dok yang berisiko, sekaligus mitos fakta tadi itu bener nggak sih? Oke, jadi yang paling berisiko ya terutama mungkin kalau misalnya kita mau cari tahu lebih dalam, yaitu ada faktor keturunan nggak dia, memang ada faktor keturunan, atau memang dia pernah periksa gen itu yang saya bilang. Tapi memang kan jarang ya orang seperti itu ya. Atau memang dia punya riwayat keluarga yang pernah kena. Tapi kalau misalnya apakah bisa kena ke semuanya kok. Jadi walaupun dia ada juga teori yang mengatakan paparan hormonal. Gitu kan dia, misalnya penggunaan pil KB gitu kan ya, paparan hormonal. Tapi ternyata ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak gitu. Misalnya dalam waktu tertentu, misalnya 10 tahun ke atas gitu kan pemakaian KB-nya hormonal. Tapi ada juga penelitian yang bilang oh ternyata enggak terbukti kok gitu. Jadi masih apa ya, ada yang pro dan kontra gitu kan. Tapi maksudnya kalau saya sih boleh bilang ya sebaiknya memang pilihnya yang non hormonal ya, kayak apa namanya, kan banyak pilihan sekarang KB yang non hormonal juga ada kan gitu. Jadi itu bisa pilihan yang kedua gitu, seperti itu. Jadi memang kalau setelah menopause apakah bisa terjadi kanker payudara? Ya bisa juga gitu. Memang apa namanya, usia di atas 50 tahun juga bisa terjadi. Jadi memang di semua usia. Jadi misalnya apakah yang paling berisiko yang mana, terutama memang yang memang ada riwayat kekeluargaan ya, riwayat keluarga, maksudnya riwayat keluarga, ada orang tuanya atau saudara kandungnya yang memang pernah kena kanker payudara. Itu kita udah early warning ya istilahnya, udah tahu nih dia risiko tinggi sebenarnya gitu. Seperti itu. Jadi memang semua tuh ada resikonya. Betul. Cuman yang paling tinggi itu kalau kita punya faktor genetik ya dokter ya. Karena kan itu nggak bisa diakal-akalin tuh, nggak bisa dimodifikasi juga. Kita akan iklan sebentar, setelah jeda kita akan kembali habis gini di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh disampaikan aja, silahkan. Kami akan coba untuk bacakan ya. Dan kita akan coba untuk baca pertanyaan pertama untuk hari ini. Oh baik, dari Ibu Rosidah ya. Dokter sekaligus juga nanti bisa dikasih penjelasan, karena siapa tahu banyak sekali pemirsa di rumah itu yang mungkin masih berpikir hal yang kurang pas gitu dokter. Pertanyaannya adalah, dok, apakah
yang dari awalnya kista itu bisa berkembang menjadi kanker ya, Dokter Franklin? Monggo silahkan. Oke, ya kalau dari kista payudara itu umumnya sifatnya karena penyebabnya kan hormonal ya. Jadi kalau jadi kanker jarang sih yang dia memang jadi kanker. Jadi kalau misalnya memang dia jadi tumor jinak bisa jadi kanker payudara itu relatif rendah sebenarnya. Tapi memang bisa nggak? Ya bisa aja terjadi. Tapi kalau kista payudara sih rasanya jarang ya buat jadi kanker payudara sih seperti itu. Oke. Tapi kalau dibilang bisa atau tidak, jawabannya bisa. Bisa aja. Tapi cuman jarang ya, Dokter? Jarang ya. Oke, berarti kalau untuk yang kayak kista tuh dokter penyebabnya lebih kemana dok? Hormon ya? Lebih ke hormonal kalau kista payudara. Oke, semoga membantu ya untuk Ibu Rosidah. Tadi sudah dikasih tahu sama Dokter Franklin bahwa sebenarnya memang kalau ditanya nih bisa apa enggak? Ya bisa-bisa aja, tapi cuman jarang itu terjadi. Dok, seandainya saat ini dokter ya ada pemirsa di rumah yang memang ternyata sudah didiagnosa terkena kanker payudara atau tumor payudara itu dokter. Itu duluan mana dok yang terjadi? Kanker dulu atau tumor dulu atau keduanya bisa hal yang berbeda atau bagaimana? Oke, ya jadi sebenarnya istilah tumor itu kan sebenarnya benjolan ya. Tumor itu benjolan. Benjolannya yang mana nih? Yang jinak atau yang ganas gitu kan? Kalau benjolannya ganas kita bilangnya istilah medisnya itu kan kanker gitu ya. Tapi ada juga tumor jinak gitu, benjolan jinak payudara juga ada gitu kan. Nah, yang lebih duluan mana? Tergantung memang. Cuman penyebab tampilannya sama-sama benjolan di payudara. Nah, makanya itu setelah pasiennya tahu ada benjolan, ya periksa aja ke dokter gitu kan. Nanti dokter akan melakukan namanya sadanis, periksa payudara oleh klinisi ya. Jadi nanti dokter yang menentukan. Ada beberapa tahapan kan, ada seperti wawancara, pemeriksaan fisik, lalu ada pemeriksaan lanjutan seperti itu. Itu untuk menegakkan diagnosisnya benar nggak sih ini adalah suatu tumor jinak atau ternyata dia suatu tumor ganas seperti itu. Pokoknya intinya adalah kalau misalnya pasien-pasien atau ibu-ibu ya yang melakukan sadari ada benjolan, udah langsung aja kan orang awam nggak tahu ini benjolannya ini ganas, jinak gitu kan nggak tahu ya. Yang tahu kan dari dokternya. Betul. Nah makanya habis itu setelah itu udah tahu ada benjolan, yuk langsung aja periksa ke dokter gitu. Nanti dokternya akan melakukan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan tambahan untuk menegakkan diagnosis tumor payudara ini masuk yang jinak, masuk yang ganas gitu, seperti itu. Oke, jadi kan memang kalau misalkan orang awam yang nggak ngerti ya ini benjolannya termasuk golongan apa, jerawat atau ini memang ternyata kista atau benjolan tumor atau seperti apa. Pokoknya pada intinya ketika Anda melakukan pemeriksaan sadari misalkan, terus kemudian menemukan suatu benjolan, daripada Anda bertanya-tanya dalam hati sendiri, mending segera diperiksakan ke dokter. Siapa tahu ternyata benjolannya cuma biasa aja kan kita lega ya dokter ya. Pun juga kalau seandainya ternyata benjolannya memang mengarah ke suatu hal yang lain, pun juga kita akhirnya bisa lega karena tertangani dengan cepat. Jadi kan memang terkadang itu daripada kita nyimpan sendiri, dibiarin aja ya dokter ya, nanti malah jatuhnya terlambat nih untuk penanganannya. Tapi kalau untuk saat ini dokter, memang yang namanya tumor itu penanganannya apakah harus selalu dioperasi dokter? Nah itu kan yang juga menjadi sebuah pertanyaan banyak masyarakat ya dokter ya, sehingga masyarakat banyak juga takut gitu dokter. Gimana kira-kira dokter? Ya, kalau kita berbicara tentang kanker payudara ya, memang terapi utamanya adalah pembedahan memang. Tapi kan tergantung stadiumnya ya, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Jadi tujuannya pembedahan itu apa dulu nih gitu kan. Kalau misalnya memang dia masih stadium 1, stadium 3, memang tujuan pembedahan adalah untuk penyembuhan atau untuk kuratif gitu. Tapi bisa nggak sih di orang yang sudah stadium akhir atau stadium 4 dilakukan pembedahan? Ada juga tempat. Jadi tempatnya untuk paliatif dia. Jadi memang kankernya sudah menyebar gitu, tapi tetap diangkat misalnya payudaranya gitu kan, supaya mungkin meningkatkan kualitas hidup ya gitu. Lalu kalau di istilah kanker itu kita mengenalnya istilahnya namanya survival rate ya. Kita bilangnya mungkin bukan angka kesembuhan, tapi angka kekambuhan atau angka kelangsungan hidup ya, survival rate. Nah
Dengan kita lakukan dengan dilakukan terapi yang lebih dini, terutama misalnya pembedahan ya, misalnya seperti itu, akan memperpanjang angka kelangsungan hidupnya gitu kan. Di atas 5 tahun mungkin naik dia 90% ya. Kalau misalnya diagnosisnya ternyata dia tumor yang stadiumnya masih awal gitu. Jadi semakin dini tumor payudaranya atau kanker payudaranya itu diketahui, prognosisnya semakin baik otomatis gitu. Lalu kita bicara soal kekambuhan juga. Jadi angka kambuhannya juga pasti lebih rendah dong gitu kan. Lalu misalnya kita lihat juga kalau misalnya orang memang takut ya namanya dioperasi gitu. Ya sekarang sih teknik operasinya kan macam-macam ya. Betul. Gitu kan. Jadi semakin awal diketahui pasti operasinya juga untuk operator, untuk dokternya juga lebih mudah gitu kan, secara teknis ya, lebih cepat, penyembuhan luka juga lebih baik gitu kan. Angka kesembuhan angka kesembuhannya juga lebih baik otomatis pada akhirnya gitu. Jadi seperti itu. Tapi memang terapi utamanya memang tetap pembedahan ya. Jadi terapi utama untuk mengambil sampel ya dokter ya, atau untuk seperti bisa. Jadi pembedahannya ya terapi utama ya. Jadi buat ngambil tumor yang ngambil kankernya gitu. Seperti itu. Oke. Jadi memang kalau kita bicara seputar masalah tumor payudara ya, ini kita bicaranya temanya yang kali ini ya. Jadi memang untuk sampai saat ini pembedahan itu masih dianggap sebagai terapi yang baik ya dokter ya, atau tindakan yang baik. Tapi habis gitu juga dikombinasi dengan kemoterapi kah, atau betul ya? Juga dikombinasi dengan kemoterapi. Oke, jadi memang tidak bisa untuk kita ambil tindakan cuman berdiri sendiri satu macam doang nih pemirsa di rumah. Tapi juga tergantung dari stadiumnya, stadium berapa, kondisi pasien yang seperti apa. Karena kadang-kadang itu pasien mungkin juga sering salah tangkap ya, membandingkan antara pasien A dibandingkan dengan pasien B. Itu sebenarnya tidak bisa jadi patokan karena setiap kondisi orang itu berbeda-beda. Betul demikian dokter? Ya benar. Oke, jadi tidak bisa untuk kita samaratakan. Karena takutnya nanti kalau Anda samaratakan malah jadi perbandingan yang bias, yang harusnya itu memang nggak bisa dibuat perbandingan, tapi karena Anda mungkin tidak tahu, jadi sehingga memang Anda beranggapannya demikian pemirsa di rumah. Kita kalau ngobrol seputar masalah tumor payudara, itu pengetahuan yang paling baik yang harus kita pahami bersama. Kita nggak boleh juga untuk percaya dengan banyak berita-berita yang mungkin masih hoax ya, atau belum tentu teruji kebenarannya. Jadi kita harus cari informasi yang benar agar supaya kita nggak termakan banyak sekali berita-berita yang salah. Apa dokter yang sering ditanyakan sama pasien seputar masalah tumor payudara dokter? Yang sering ke dokter nih, terus kemudian dok, bener nggak katanya demikian? Bener nggak katanya ini gitu? Ada nggak dokter yang sering cerita ke dokter seperti itu? Iya, jadi yang paling sering itu kalau misalnya pasien ini sudah tahu kok dia punya benjolan gitu, tapi ya itu karena dia takut gitu. Jadi ya udah dia nggak periksa lagi gitu. Lalu sering juga diberitahu sama tetangganya atau sama orang terdekatnya, makan ini loh, minum ini loh, pasti kankernya nggak akan sembuh gitu, kankernya akan sembuh gitu ya kalau makan sesuatu gitu. Nah akhirnya berlarut-larut, jadi nggak tertangani, datangnya ke dokter juga pada akhirnya kan karena sudah terlambat juga. Sering seperti itu. Atau mitosnya misalnya biasanya sih makan sesuatu atau membeli sesuatu zat atau obat-obatan gitu kan. Nah itu paling sering ditanyakan kepada saya sih seperti itu. Oke, semoga tidak ada lagi yang salah paham ya atau salah kaprah ya setelah mendengarkan penjelasan dari Dr. Franklin. Kita akan break dulu. Setelah ini kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami dengan Sehat Pagi di Jawa Pos TV, dan kita masih akan lanjut ngobrol bersama dengan Dr. Franklin pagi hari ini. Beliau merupakan dokter spesialis bedah. Dengan tema kita lagi ngomongin seputar tumor payudara pemirsa di rumah. Jadi mulai sekarang ayo coba Anda sebagai para wanita bisa untuk lebih aware lagi terhadap kesehatan payudara Anda. Jadi sudah banyak caranya, seperti misalkan sadari itu yang paling simpel, bisa dilakukan habis mandi misalkan ya. Terus kemudian kalaupun seandainya Anda menemukan ada benjolan di payudara Anda, tidak usah panik terlebih dahulu, segera periksakan ke dokter. Nanti agar supaya sama tim dokter itu bisa diidentifikasi. Oh ini tuh benjolannya seperti apa dan apa langkah berikutnya. Karena memang seringkali penanganan untuk masalah tumor payudara itu seringnya telat gara-gara terlambat untuk didiagnosa. Nah, terlambat untuk didiagnosa juga macam-macam. Bisa karena kita yang memang takut atau kita nggak pernah ngelakuin screening. Itu hal yang memang banyak nih macamnya di luar sana. Tapi dokter, apa yang memang paling sering menjadi kendala dokter dalam penanganan masalah kanker payudara? Ya, jadi kendalanya adalah yang paling sering mungkin keberlanjutan pengobatan. Bisa juga sudah mulai dia sudah tahu ada benjolannya gitu kan, sudah ke dokter sudah merencanakan macam-macam ya, sudah pasti tindakan operatif gitu kan. Lalu tindakan-tindakan berikutnya yang diikuti misalnya tindakan sinar gitu kan, atau tindakan kemoterapi kalau diperlukan memang ya. Itu lalu nggak dilanjutin gitu. Jadi udah dioperasi, pasiennya udah ngerasa bersih penyakitnya, dia nggak melanjutkan ke pengobatan yang selanjutnya yang sudah direncanakan. Itu kendalanya juga. Bisa juga kendalanya setelah dilakukan semua terapi, mungkin screeningnya kita biasanya pasien itu kan disuruh kembali ya buat dicek nih, ada nggak sih dia balik lagi nggak nih kankernya gitu kan ya, mungkin dia udah nggak kontrol lagi seperti itu. Lalu mungkin kendala-kendala yang lain memang kurangnya edukasi misalnya. Jadi ada anggapan misalnya nggak dioperasi pun atau nggak dilakukan tindakan apapun bisa sembuh nih penyakitnya ya. Jadi memang kendala utamanya sih ya paling sering memang disinformasi ya. Justru harapan kita kan ada wadah-wadah seperti ini, orang lebih aware ya, lebih menaruh perhatian lebih gitu pada masalah ini, tapi dengan informasi yang benar, seperti itu sih. Betul, dan kadang tuh dokter ya, pasien tuh juga punya pertanyaan, ketakutan seperti misalkan, nanti kalau seandainya sudah bebas nih, dinyatakan dokter bersih gitu dari tumor payudara, itu kan juga yang ditakutkan tuh nanti muncul kembali gitu loh dokter. Karena kan kadang-kadang itu mungkin dulu yang sebelah kiri, nanti takutnya nanti yang sebelah kanan juga ikutan. Nah hal seperti itu bagaimana dokter? Apakah memang kalau udah kena tumor payudara sekali, ya wis, kalau udah bersih, ya udah, nggak ada chance untuk kena kembali gitu dokter? Bagaimana? Ya itu pendapat yang salah juga ya, yang nggak benar juga. Jadi kalau misalnya apakah sudah kena kanker payudara di satu sisi, yang pasti di sisi yang lain tidak akan mungkin terkena? Ya enggak juga, siapa yang bisa tahu kan seperti itu. Justru karena kita sering kontrol, sering periksa, check up lagi, rutin, screening lagi, ya harapannya kalau misalnya dia muncul lagi, ketahuan lagi lebih awal, lebih dini gitu kan. Lalu sebenarnya kan terapi utamanya memang pembedahan, tapi kan ada yang kita nggak bisa lihat secara mikroskopis ya, secara kasat mata gitu kan. Jadi kalau misalnya dokter bedahnya udah lihat, oh ini udah bersih, tapi secara kasat mata ya. Nah, untuk menghabiskan sel-sel kanker yang tidak terlihat secara kasat mata, makanya perlu terapi lanjutan, yaitu bisa namanya sinar ya, atau kita bilangnya radioterapi, atau juga dengan terapi sistemik, yaitu kemoterapi gitu. Jadi harapannya benar-benar bersih secara makroskopis dan mikroskopis, jadi secara terlihat mata dan tidak terlihat mata, bersih gitu penyakitnya, seperti itu. Tapi memang biasanya dokter ini sekaligus juga bisa menjadi sebuah informasi yang bagus juga nih untuk para pemirsa di rumah. Bagaimana cara supaya untuk memperkecil dokter kemungkinan kalau sudah punya riwayat tumor payudara atau udah pernah kena
tumor payudara, terus akhirnya udah bersih nih gitu dokter, supaya prosentase muncul kembali itu makin kecil itu bagaimana? Apakah memang harus dihabiskan berapa seri dulu kemoterapinya sampai benar-benar bersih gitu, atau bagaimana? Apakah ada obat yang dikonsumsi ini untuk mengendalikan nih supaya selama 5 tahun nanti ini aman semua, akhirnya nanti semuanya oke gitu, atau bagaimana? Ya, jadi untuk apakah perlu kemoterapi atau tidak, itu kan memang tergantung dari hasil, namanya hasil patologi ya, hasil patologi sediaan yang dilakukan operasi gitu kan ya. Nanti itu buat menentukan langkah selanjutnya, apakah perlu disinar atau perlu kemoterapi, atau memang ada pengobatan hormonal juga yang harus dikonsumsi sekitaran sekarang 10 tahun ya. Ya, semua tindakan itu yang dilakukan itu memang untuk memperpanjang angka harapan hidup dan angka kelangsungan hidupnya pasien gitu, dan mengurangi angka kekambuhan. Seperti itu. Oke, jadi memang nanti akan ada beberapa terapi atau yang diambil gitu ya dokter ya, untuk supaya menjaga para pasiennya agar bisa paling tidak itu lebih punya kualitas hidup yang baik. Nah, Anda kalau punya pertanyaan lagi itu boleh disampaikan aja, silahkan ke redaksi kami, nomornya sudah kami tayangkan ada di layar kaca Anda. Kalau pengalaman dari pasien-pasien Dr. Franklin nih seperti apa? Ada nggak dok yang mungkin pengalaman dari pasien Dr. Franklin yang bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah, yang juga bisa kita ambil pelajarannya supaya menjadi contoh yang baik juga gitu dokter kira-kira? Iya. Jadi ada memang pasien ini kan banyak ya, yang macam-macam ya. Oh. Yang paling penting sih saya lihat itu adalah dukungan dari orang terdekat sebenarnya. Kalau saya lihat ya, yang biasanya dia bertahan sampai panjang, sampai tuntas penyakitnya gitu kan, pengobatannya gitu, atau dia sering melakukan check up, itu sebenarnya dari orang terdekatnya, keluarganya paling sering gitu kan. Ada satu ibu ini, dia ini kanker sudah terkena kanker payudara gitu kan ya. Dia udah menjalani bermacam-macam pengobatan, kan. Terus ternyata udah tuntas nih pengobatannya, udah kemo segala macam. Ya ternyata dia residif lagi gitu kan. Nah ternyata ketahuannya juga karena dia memang sering kontrol rutin. Siapa? Ibu ini cerita suaminya selalu nemenin gitu, nemenin tiap dia kemo, tiap dia sinar gitu kan, nunggu gitu kan ya. Terus bayangin dia kalau misalnya lagi nunggu gitu kan, ketemu sama pasien-pasien penderita lain gitu ya, jadi bisa ngobrol-ngobrol, sharing, kasih semangat satu sama lain gitu. Nah, saya lihat sih memang paling penting ya memang dukungan dari orang-orang terdekatnya. Jadi kasih semangat juga ke pasiennya untuk ya udah nuntasin pengobatannya gitu. Paling sering sih seperti itu ya yang saya lihat. Nah, banyak juga yang akhirnya ucul gitu kan di tengah jalan gitu pengobatannya gitu. Ya karena orang-orang terdekatnya juga kadang-kadang yang mungkin ada informasi yang salah gitu kan, atau ya nggak bisa mendukung ya, mungkin nggak bisa nemenin juga, harus kerja atau segala macam gitu juga. Itu juga ya saya kan denger ya mereka curhat cerita gitu kan, ya seperti itu. Jadi kendala-kendalanya untuk pengobatan seperti itu. Jadi yang paling penting biasanya sih supportnya, dukungan dari orang-orang terdekat, terutama keluarga ya. Itu penting banget buat para pasien-pasien ini. Karena kan memang mereka itu sudah menanggung beban yang lumayan berat ya dokter ya. Kalau nggak disupport sama orang terdekat, nanti takutnya malah, aduh buat apa aku menyalahkan hal seperti ini semua, tidak semangat. Jadi memang kita harus bangun semangat untuk survive-nya nih pemirsa di rumah. Kita break dulu. Habis ini kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kalau kita ngobrol seputar masalah kanker payudara, tumor payudara, atau apapun memang yang membuat Anda jadinya takut, sebenarnya yang paling penting itu Anda harus yakin dulu, semangat dulu
urusan hasil atau terapi itu nanti akan menjadi urusan teman-teman dokter aja. Nah, tugas kita sebagai pasien itu, kalaupun seandainya memang didiagnosa kita harus ngelakuin tindakan lanjutan, itu paling tidak kita harus semangat dan kita harus percaya kalau semuanya pasti akan ada jalannya. Nah dok, untuk saat ini yang sudah bisa dokter lakukan gitu ya, tindakan untuk orang-orang dengan keluhan tumor payudara itu apa aja dokter? Yang sudah bisa dokter provide, yang sudah memang bisa dilakukan, itu pilihan-pilihan screeningnya misalkan, atau pilihan terapinya gitu, mungkin dokter boleh kasih cerita tidak ke pemirsa di rumah? Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan screening yang paling mudah adalah pemeriksaan sadari, yang paling mudah, lalu ya mamografi ya, yang paling Orang sering. tuh kenapa kok takut mamografi ya dokter ya? Sakit kan dok? Agak nggak nyaman karena memang itu kan pemeriksaan payudaranya itu yang ya? dikencet ya, seperti ini dikencet gini sama gini ya. Nah itu memang nggak nyaman sih buat pasien ya, agak nggak nyaman. Tapi memang informasi yang didapat dari pemeriksaan itu sangat berharga ya. Lalu juga terapi-terapi misalnya kan orang sekarang kan takut ya. Zaman dulu mungkin sekitar 50 tahun yang lalu sampai 70-80-an kan terapi utama pembedahan kan diangkat semua, di mastektomi ya, diambil semua payudaranya gitu kan. Kalau dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, kalau misalnya stadiumnya lebih awal, lebih ini stadium 1, stadium 2, bisa dilakukan tindakan operatif yang masih mempertahankan payudaranya, gitu kan. Nanti diikuti oleh, dibilangnya kan istilahnya sinar ya, di radioterapi. Harapannya supaya bersih. Jadi cuma diambil benjolannya aja, dengan jaringan-jaringan yang di sekitarnya, harapannya bersih ya, gitu, secara makroskopis. Lalu dilakukan penyinaran. Harapannya sel-sel yang mikroskopis yang tidak terlihat itu juga habis ya. Jadi karena sudah maju, sudah teknik-tekniknya juga sudah makin banyak, jadi ya sebenarnya sih banyak pilihan terapi yang bisa didiskusikan dengan dokternya ya. Yang penting tahu dulu nih ini beneran suatu kanker atau bukan gitu kan. Kalau misalnya dia ternyata tumor jinak ya, tumor jinak payudara, saya nggak mau operasi dok gitu kan. Ya memang itu pilihan ya sebenarnya. Boleh nggak sih nggak dioperasi kalau tumor jinak ya boleh aja, kenapa enggak gitu kan. Tapi memang harus dievaluasi lagi, dilakukan pemeriksaan lagi. Kalau prinsip saya sih memang kan nggak ada namanya nggak ada tumor yang baik ya gitu kan. Jadi kalau misalnya memang ada penyakitnya ya sebaiknya sih ya dikeluarkan ya, diambil gitu kan. Masa mau disimpan gitu kan kalau kita udah tahu deh ada penyakitnya seperti itu. Karena memang terkadang itu ya yang namanya pasien kan juga mungkin mencari beberapa celah yang lain ya dokter ya. Dok jangan sampai dong dioperasi gitu. Tapi setahu saya pun juga kalau seandainya mau dioperasi, itu kan dokter nggak serta-merta pengen langsung dioperasi gitu kan dokter ya. Pasti kan dilihat-lihat terlebih dahulu apakah memang ini tindakannya, langkahnya the one and only harus dioperasi ataupun tidak. Jadi anggapan kalau nanti kalau ke dokter pasti maunya operasi, ambil gitu semua. Kan tidak demikian ya dokter ya, kan dilihat-lihat dulu gitu. Nah kan mungkin kadang-kadang pasien juga seringnya agak takut tuh kan. Aduh, takutnya nanti kalau misalkan dokter diambil lagi, jadinya hilang lagi ya gitu. Itu tuh memang tergantung dari kondisi masing-masing ya dokter ya. Jadi memang tidak semua pasien yang terkena tumor payudara itu akan diambil payudaranya, tapi akan dilihat dulu dengan kondisi-kondisi tertentu pemirsa di rumah, seperti itu ceritanya. Dok, tapi benar ya dokter ya, kalau seandainya nanti kita itu sudah menjalani tindakan yang terstruktur, sistematis. Nah ini pertanyaannya dokter, berapa persen sih dok sebenarnya kalau untuk sampai saat ini tingkat kesembuhan dari tumor payudara? Ya, jadi kalau misalnya bicara soal statistik ya, jadi kalau misalnya pasiennya diketahui pada stadium-stadium yang lebih awal, angka kelangsungan hidupnya sih survival rate-nya tinggi kok, di atas 90% juga bisa ya. Oh, tinggi bisa ya dok? dapat kok ya, di atas 5 tahun ya maksudnya ini kita bicara. Nah, jadi tapi kalau misalnya seiring berjalannya waktu juga atau misalnya seiring berjalanan stadiumnya juga lebih tinggi, otomatis angka survival rate-nya juga pasti otomatis lebih rendah gitu kan. Sebenarnya kan nggak semuanya dokter tuh pasti langsung memvonis seperti ini kanker ini bukan, kan semua memang ada tahapannya. Khusus untuk kanker payudara, tumor payudara itu ada pendekatan ya.
istilahnya namanya triple diagnosis ya. Kita mendiagnosis itu ada tapisannya gitu loh. 3, triple ya. Yang pertama adalah pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis itu termasuk anamnesis ya, wawancara dengan pasien, lalu pemeriksaan fisik oleh dokter, lalu dipastikan lagi dengan pemeriksaan pencitraan atau radiologis ya. Bisa USG, bisa ultrasonografi, bisa mamografi. Lalu dipastikan lagi dengan pemeriksaan namanya histopatologi atau kita bilangnya biopsi kalau orang awam ya pernah dengar biopsi. Nah, semua tahapan ini dimulai dari pemeriksaan klinis, pemeriksaan radiologis dan pemeriksaan histopatologi. Gunanya apa sih? Gunanya ya semuanya untuk mendukung kita bisa dapat data yang lengkap. Oh, ini beneran nih, ini ternyata tumor jinak. Oh, ini beneran nih, ternyata ini tumor ganas gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk, oh ini tumor ganas, ini kanker, ini pasti harus di ini. Ya enggak, pasti ada prosesnya gitu kan. Lebih bagus mana antara yang 1, 2, 3? Enggak ada yang lebih bagus yang mana, ya semuanya memang sebaiknya harus dilakukan. Untuk apa? Untuk menegakkan diagnosisnya ini benar, tepat gitu kan, seperti itu. Baik, jadi yang paling penting itu memang tidak ada mana yang lebih bagus, mana yang lebih ini. Semua tergantung dari kondisi masing-masing pasien ya dokter ya. Kita masih punya satu segmen terakhir. Kita akan kembali habis kini, tetap masih bersama dengan kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi. Nggak kerasa kita segmen terakhir. Jadi saya akan manfaatkan waktu untuk bertanya ke Dr. Franklin. Kalau seandainya pemirsa di rumah kepengen ketemu dengan beliau, itu bisa kemana dan apa pesan yang mungkin mau disampaikan untuk Anda yang sedang nonton tayangan kami di program Sehat Pagi. Monggo dokter, silahkan. Ya, jadi saya berpraktik di Rumah Sakit Bunda Murula Surabaya hari Senin dan Rabu pagi. Nanti bisa konsultasi kalau memang diperlukan ya. Dan mungkin pesannya untuk paling sering ibu-ibu ya yang penderita tumor payudara ini, ya saya harap sih ibu-ibu kan sudah dapat informasi banyak ya yang benar gitu kan. Tetap semangat gitu kan. Pasti kan ini semua semua proses yang terjadi ini kan pasti ada maksudnya gitu kan. Nah harapannya ya semuanya yang sudah berusaha gitu kan, yang sudah misalnya kena kanker payudara dalam pengobatan, ya dioptimalkan gitu kan pengobatannya. Semuanya kan apalagi sudah berusaha gitu kan, pasti diberikan amin kesembuhan kan gitu. Nah untuk yang masih sehat nih kita bisa jaga kan, bisa dengan pola hidup yang sehat, makanan-makanan yang baik gitu kan, jangan lupa berolahraga. Itu sebenarnya penting kok semuanya. Untuk apa? Untuk kita cegah faktor-faktor yang kita bisa ubah gitu, yang faktor-faktor yang bisa dimodifikasi. Jadi tetap semangat, nggak usah takut lagi, karena informasi sekarang kan apalagi udah makin canggih, dokter-dokternya juga makin banyak yang bisa memberikan informasi yang lebih tepat gitu untuk penanganan selanjutnya. Jadi ya harusnya sih udah nggak ada alasan lagi ya untuk segan gitu, untuk segan memeriksakan diri lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dr. Franklin udah hadir pagi hari ini. Terima kasih Mas Rio. Dan semoga buat Anda yang sedari tadi sudah nonton tayangan kami di program Sehat Pagi bisa lebih mendapatkan informasi yang baik dan juga informasi yang benar ya. Karena takutnya nanti Anda mungkin kalau nggak ngerti mana yang hoax, mana yang fakta, Anda tidak tahu nih informasi yang harus Anda percaya itu yang sebelah mana gitu kan. Tapi semoga dengan adanya Dr. Franklin kita akan bisa untuk memberikan edukasi kepada Anda dengan informasi yang baik dan juga benar. Saya Mario Oliver mewakili seluruh tim dari Sehat Pagi mengucapkan terima kasih banyak. Ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.